Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel Belajar Go, 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 Go. Nah, gimana teman-teman semuanya kabarnya? Alhamdulillah sehat ya. Semoga teman-teman diberi kelancaran, kemudahan, dan kematangan dalam mempersiapkan SKB CPNS 2024 ini. Sehingga teman-teman bisa lulus dan menjadi ASN. Amin. Oke, pada video kali ini kita akan membahas tentang penyuluh lingkungan hidup ya, sesuai dengan request dari Kak Boni 3503. Oke, kita akan bahas ya Kak soalnya. Nah, untuk mendukung channel ini supaya bisa berkembang dan terus memberikan support kepada teman-teman, jangan lupa ya untuk subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi serta like dan komen pada video channel Belajar Go. Nah, bagi teman-teman yang ada request soal, boleh banget ditulis aja di kolom komentar ya. Bagi teman-teman yang lagi butuh bimbel SKB Kementerian Lingkungan Hidup ataupun bimbel SKB lainnya ya, langsung aja kepoin di aplikasi Jadi ASN, bisa lewat aplikasi, bisa lewat web. Nah, pilih paketnya dan masukkan kode referral RESYXIEMN ya, supaya teman-teman dapat diskon. So, mumpung masih ada waktu buat teman-teman mempersiapkan SKB CPNS 2024, langsung aja kepoin di aplikasi Jadi ASN. Oke, langsung masuk ke soal yang pertama. Apa tujuan utama dari penyuluhan lingkungan hidup? A. Meningkatkan keuntungan ekonomi. B. Menyadarkan masyarakat tentang pentingnya pelestarian lingkungan. C. Mengurangi populasi manusia. D. Membangun infrastruktur baru. Kira-kira jawabannya apa? Teman-teman boleh menebak dulu. Oke, sudah ditebak ya. Jadi jawaban di sini yang paling tepat adalah yang B ya teman-teman. Menyadarkan masyarakat tentang pentingnya pelestarian lingkungan. Penyuluhan lingkungan itu bertujuan memberikan edukasi kepada masyarakat supaya masyarakatnya itu sadar betapa pentingnya pelestarian lingkungan hidup ini. Jadi di soal ini jawabannya adalah yang B ya. Nah, bagaimana menurut pendapat teman-teman? Boleh ditulis di kolom komentar. Lanjut soal nomor 2, definisi lingkungan hidup menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 adalah A. Ruang kosong di sekitar manusia. B. Kesatuan ruang dan semua benda, makhluk hidup, serta interaksinya. C. Hutan dan lahan saja. D. Tempat tinggal manusia. Kira-kira jawabannya apa teman-teman? Boleh menebak dulu. Oke, sudah ditebak ya. Jadi jawabannya adalah yang B ya teman-teman. Kesatuan ruang dan semua benda, makhluk hidup, serta interaksinya. Seperti kita ketahui bahwa lingkungan hidup itu mencakup segala hal yang ada di sekitar manusia dan makhluk hidup lainnya. Sehingga jawaban nomor 2 yang paling cocok adalah yang B. Nah, bagaimana menurut pendapat teman-teman? Boleh ditulis di kolom komentar. Oke, lanjut soal nomor 3. Prinsip utama dari pembangunan berkelanjutan adalah A. Pembangunan cepat dengan fokus ekonomi. B. Memprioritaskan lingkungan, sosial, dan ekonomi secara seimbang. C. Fokus pada infrastruktur. D. Mengurangi aktivitas pembangunan. Kira-kira jawabannya apa teman-teman? Boleh menebak dulu. Oke, sudah ditebak ya. Jawaban yang paling cocok adalah yang B ya teman-teman. Memprioritaskan lingkungan sosial dan ekonomi secara seimbang. Seperti kita ketahui bahwa pembangunan berkelanjutan itu menekankan keseimbangan antara kebutuhan saat ini dan kebutuhan masa depan. Sehingga kita harus memprioritaskan lingkungan, sosial, dan ekonomi secara seimbang. Jadi jawaban di sini adalah yang B. Nah, bagaimana menurut pendapat teman-teman? Boleh ditulis di kolom komentar. Soal nomor 4, apa yang dimaksud dengan edukasi berbasis partisipasi dalam penyuluhan lingkungan? A. Memberikan arahan tanpa melibatkan masyarakat. B. Melibatkan masyarakat dalam merumuskan solusi lingkungan. C. Menggunakan pendekatan top-down. D. Hanya menyampaikan informasi tanpa interaksi. Kira-kira jawabannya apa teman-teman? Boleh menebak dulu. Oke, sudah ditebak ya. Jawaban yang paling tepat adalah yang B ya.
Melibatkan masyarakat dalam merumuskan solusi lingkungan. Di sini kan pertanyaannya edukasi berbasis partisipasi ya. Jadi di sini harus melibatkan masyarakat dalam merumuskan solusi lingkungan. Edukasi berbasis ini mendorong masyarakat untuk aktif terlibat dalam penyelesaian masalah lingkungan sehingga harus melibatkan komponen masyarakat. Jadi jawabannya adalah yang B ya teman-teman. Nah, bagaimana menurut pendapat teman-teman? Boleh ditulis di kolom komentar. Lanjut ke soal nomor 5, komponen ekosistem yang mencakup benda mati disebut abiotik, B abiotik, C habitat, D spesies. Kira-kira jawabannya apa teman-teman? Boleh menebak dulu. Oke, sudah ditebak ya. Jawaban yang paling tepat adalah yang B ya teman-teman. Di soalnya kan mencakup benda mati ya, berarti abiotik. Abiotik itu adalah benda mati seperti tanah, air, udara, dan cahaya matahari. Jadi jawabannya adalah yang B. Nah, bagaimana menurut pendapat teman-teman? Boleh ditulis di kolom komentar. Hal nomor 6, langkah pertama dalam kegiatan penyuluhan lingkungan adalah A. Menyusun rencana aksi, B. Mengidentifikasi masalah lingkungan, C. Menyampaikan materi penyuluhan, D. Mengevaluasi hasil penyuluhan. Kira-kira jawabannya apa teman-teman? Boleh menebak dulu. Oke, sudah ditebak ya. Jawaban yang paling tepat adalah yang B dulu ya. Mengidentifikasi masalah lingkungan. Jadi langkah pertama itu kita harus memahami isu lingkungan yang relevan di wilayah target tersebut itu apa, yaitu mengidentifikasi masalah lingkungan. Jadi di soal ini jawaban yang paling tepat adalah yang B. Nah, bagaimana menurut pendapat teman-teman? Boleh ditulis di kolom komentar. Lanjut soal nomor 7, pendekatan komunikasi dalam penyuluhan yang efektif adalah A. Satu arah monolog, B. Dua arah dialog, C. Membaca materi tanpa diskusi, D. Hanya menggunakan media cetak. Kira-kira jawabannya apa teman-teman? Boleh menebak dulu. Oke, sudah ditebak ya. Jawaban yang paling tepat adalah yang B ya, dua arah. Nah, dengan komunikasi dua arah atau dialog memungkinkan interaksi dan pemahaman yang lebih baik antara penyuluh dan masyarakat karena ada feedback atau timbal balik ya. Sehingga jawaban di sini yang paling tepat adalah yang B. Nah, bagaimana menurut pendapat teman-teman? Boleh ditulis di kolom komentar. Lanjut soal nomor 8, salah satu metode yang sering digunakan dalam penyuluhan lingkungan hidup adalah A. Ceramah, B. Diskusi kelompok, C. Simulasi lapangan, D. Semua benar. Kira-kira jawabannya apa teman-teman? Boleh menebak dulu. Oke, sudah ditebak ya. Jawaban yang paling tepat adalah yang D ya teman-teman. Berbagai metode dapat digunakan untuk mengedukasi masyarakat sesuai dengan kebutuhan. Bisa dilakukan dengan ceramah, bisa dilakukan dengan diskusi kelompok, bisa dilakukan langsung terjun dengan simulasi lapangan. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah yang D. Nah, bagaimana menurut pendapat teman-teman? Boleh ditulis di kolom komentar. Lanjut soal nomor 9, manfaat utama penyuluhan lingkungan hidup adalah A. Membuat masyarakat mengerti peraturan lingkungan, B. Meningkatkan kesadaran dan tindakan ramah lingkungan, C. Mengurangi pengeluaran pemerintah, D. Mengembangkan teknologi baru. Kira-kira jawabannya apa teman-teman? Boleh menebak dulu. Oke, sudah ditebak ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang B ya teman-teman, meningkatkan kesadaran dan tindakan ramah lingkungan. Penyuluhan bertujuan membangun pemahaman dan komitmen masyarakat terhadap pelestarian lingkungan. Sehingga masyarakat akan paham nih, akan sadar betapa pentingnya pelestarian lingkungan. Jadi jawabannya adalah yang B ya teman-teman. Nah, bagaimana menurut pendapat teman-teman? Boleh ditulis di kolom komentar. Hal ke-10, indikator keberhasilan penyuluhan lingkungan hidup adalah A. Banyaknya peserta yang hadir, B. Perubahan perilaku masyarakat terhadap lingkungan, C. Lamanya kegiatan penyuluhan, D. Jumlah materi yang disampaikan. Kira-kira jawabannya apa, teman-teman? Boleh menebak dulu. Oke, sudah ditebak ya. Jawaban yang paling tepat adalah perubahan perilaku masyarakat terhadap lingkungan ya.
Keberhasilan diukur dari dampak nyata berupa perubahan perilaku. Jadi perubahan perilaku itu adalah salah satu indikator keberhasilan dalam penyuluhan lingkungan hidup. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang B ya teman-teman. Nah, bagaimana menurut pendapat teman-teman? Boleh ditulis di kolom komentar. Oke, lanjut ke soal 11. Contoh masalah lingkungan yang sering menjadi bahan penyuluhan adalah A. Pengelolaan sampah, B. Pemanasan global, C. Deforestasi, D. Semua benar. Kira-kira jawabannya apa teman-teman? Boleh menebak dulu. Oke, sudah ditebak. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang D ya teman-teman, semua benar. Semua isu ini sering menjadi fokus dalam penyuluhan karena dampaknya terhadap keberlanjutan lingkungan. Jadi kayak pengelolaan sampah, pemanasan global, maupun deforestasi itu merupakan isu-isu yang sering menjadi fokus dalam penyuluhan. Karena isu-isu tersebut juga memiliki dampak nih terhadap pelestarian lingkungan atau terhadap lingkungan kedepannya seperti apa. Jadi isu-isu tersebut yang masih menjadi bahan penyuluhan. Jadi jawaban di soal ini adalah D ya teman-teman. Nah, bagaimana menurut pendapat teman-teman? Boleh ditulis di kolom komentar. Lanjut ke soal nomor 12. Apa yang dimaksud dengan pemanasan global? A. Penurunan suhu bumi secara signifikan. D. Peningkatan suhu rata-rata bumi akibat aktivitas manusia. C. Proses alami yang tidak terpengaruh manusia. D. Pendinginan atmosfer akibat polusi udara. Kira-kira jawabannya apa teman-teman? Boleh menebak dulu. Oke, sudah ditebak ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang B ya teman-teman. Peningkatan suhu rata-rata bumi akibat aktivitas manusia. Nah, biasanya pemanasan global ini, bukan biasanya ya, mostly ya, disebabkan oleh emisi gas rumah kaca yang memerangkap panas di atmosfer sehingga terjadi peningkatan suhu rata-rata bumi. Jadi di soal ini, jawaban yang paling tepat adalah yang B ya teman-teman. Nah, bagaimana menurut pendapat teman-teman? Boleh ditulis di kolom komentar. Oke, lanjut soal nomor 13. Dampak deforestasi terhadap lingkungan adalah A. Erosi tanah, B. Hilangnya keanekaragaman hayati, C. Peningkatan emisi karbon, dan D. Semua benar. Kira-kira jawabannya apa? Teman-teman boleh menebak dulu. Oke, sudah ditebak ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang D, semua benar ya. Deforestasi ini memiliki dampak yang luas, termasuk kerusakan tanah, itu ya erosi tanah, terus kehilangnya keanekaragaman hayati, itu kehilangan flora dan fauna, serta peningkatan emisi karbon. Nah, itu bisa mengakibatkan perubahan iklim juga ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang D ya, semua benar. Lanjut soal nomor 14, salah satu solusi utama dalam pengelolaan sampah adalah A. Mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, B. Membuang sampah ke sungai, C. Membakar sampah di area terbuka, D. Menyimpan sampah dalam waktu yang lama. Kira-kira jawabannya apa? Teman-teman boleh menebak dulu. Oke, sudah ditebak ya. Jawaban yang paling tepat adalah yang mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Yang A ya teman-teman jawabannya. Nah, karena sampah ini kan lama banget ya terurainya. Jadi, kalau bisa kita mengurangi sampah plastik untuk membantu mengurangi beban lingkungan. Jadi, jawaban yang paling tepat adalah yang A ya. Nomor 15, apa penyebab utama pencemaran air? A. Limbah industri, B. Limbah rumah tangga, C. Erosi tanah, D. Semua benar. Kira-kira jawabannya apa teman-teman? Boleh menebak dulu. Oke, sudah ditebak ya. Jawaban yang paling tepat adalah yang D ya teman-teman. Semua benar ya. Semua faktor limbah industri, limbah rumah tangga, erosi tanah, itu adalah penyebab utama terjadinya pencemaran di air ya. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah yang D. Nah, bagaimana menurut pendapat teman-teman? Boleh ditulis di kolom komentar. Nomor 16, soal 17, soal nomor 18, itu soal latihan buat teman-teman ya. Silakan teman-teman baca, terus kemudian teman-teman jawab kira-kira jawabannya apa, dan langsung tulis jawaban teman-teman di kolom komentar.
karena nanti akan saya replay apakah jawaban teman-teman sudah sesuai atau belum. So, tunggu apa lagi? Langsung aja tulis jawaban teman-teman di kolom komentar. Sekali lagi saya ingin mengingatkan kepada teman-teman, jika teman-teman butuh bimbel SKB Kementerian Lingkungan Hidup ya, langsung aja teman-teman cek di aplikasi Jadi ASN atau di web seperti yang tertera di sini. Nah, lalu teman-teman bisa pilih paketnya. Paket untuk SKB Kementerian Lingkungan, teman masukkan kode referral RESYXIEMN ya teman-teman, supaya teman-teman nanti dapat diskon. So, tunggu apa lagi? Mumpung masih ada waktu buat mempersiapkan SKB CPNS 2024, langsung buka aplikasi Jadi ASN dan beli paketnya sekarang juga. Video kali ini terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah menonton videonya dari awal sampai akhir. Semoga videonya bermanfaat, dan jika teman-teman memang videonya membantu, boleh di-share ke teman-teman yang membutuhkan. Dan jika teman-teman ada request pembahasan soal, boleh banget ditulis di kolom komentar, akan kita bahas di video berikutnya. Oke, sekian untuk video kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya. Belajar go, 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 go.